Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sudah sholat duha semua anak-anak semua? Nah, yang belum sholat duha setelah melihat video ini, silahkan kalian sholat duha dulu ya. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia ya hari ini ya, tentang tema 6 ya. Apa tema 6? Ada yang tahu? Ya, energi dan perubahannya ya. Oke, sebelumnya kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita saksikan videonya ya. Sumber energi terbesar di bumi adalah sinar matahari dan panas matahari. Sumber energi terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber energi yang dapat diperbaharui, artinya sumber daya alam yang keberadaannya dapat digunakan terus-menerus dan tidak habis. Contohnya, panas matahari, air, udara, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Yang kedua adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui, artinya adalah sumber daya alam yang keberadaannya jika digunakan terus-menerus akan habis. Contohnya, sumber energi minyak bumi yang sering kita kenal dengan bahan bakar minyak bumi atau BBM. Batu bara, logam, gas alam ya. Gas alam di sini biasanya digunakan sebagai isi gas LPG anak-anak semua, dan juga sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Bahan bakar minyak bumi atau yang sering kita kenal BBM dapat diolah menjadi beberapa produk. Yang pertama adalah aftur, yaitu bahan bakar pesawat terbang. Kemudian bensin, anak-anak semua sudah tahu ya, bensin itu bahan bakar apa? Ya, bahan bakar sepeda motor, bahan bakar mobil ya. Kemudian solar. Solar adalah bahan bakar mobil truk atau bahan bakar bus, dan juga beberapa jenis mobil tertentu yang masih menggunakan solar. Usana punya informasi dari sebuah cerita ya, kita baca sama-sama ya. Kebutuhan manusia akan energi semakin lama semakin tinggi. Hal ini dikarenakan penduduk dunia semakin banyak. Juga karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Perkembangan teknologi membutuhkan banyak energi. Bahan bakar minyak bumi atau yang dikenal dengan BBM adalah energi yang penggunaannya paling besar selama ini. Karena terlalu banyak digali, maka persediaannya semakin sedikit. Untuk mengatasi hal tersebut, dicarilah berbagai energi alternatif. Tujuannya adalah untuk menggantikan bahan bakar minyak bumi. Apakah energi alternatif itu? Ada yang tahu anak-anak semua? Ya, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak bumi atau yang dikenal dengan BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Ini adalah beberapa gambar ya, pemanfaatan energi alternatif ya yang digunakan di lingkungan masyarakat ya. Panas matahari, gerak air, dan gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau dikenal dengan PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, PLTA ya yang terkenal ya. Kemudian energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu yang sering dikenal dengan PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan ya.
Nah, semakin banyak penduduk, maka meningkat pula kebutuhan energi. Lama-kelamaan, energi bahan bakar minyak akan habis. Penggunaan limbah kotoran hewan untuk menggantikan bahan bakar minyak perlu diupayakan untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat. Biogas ya, adalah energi alternatif yang memanfaatkan gas dari limbah kotoran hewan. Gas dari limbah kotoran sapi adalah salah satu contohnya. Limbah kotoran sapi dimanfaatkan dalam dua cara. Yang pertama, gas dari limbah kotoran digunakan sebagai sumber energi untuk penerangan atau memasak ya. Jadi bisa digunakan sebagai pengganti gas LPG ya. Nah, sisa limbah kotoran sapi akan digunakan untuk pupuk ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menjawab pertanyaannya ya. Nah, anak-anak semua silahkan kalian buka buku tema 6 ya, halaman 104 sampai 105. Kita akan mencoba menjawabnya bersama-sama. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Jadi ketika kalian mendapatkan pertanyaan seperti itu, inti pertanyaannya itu silahkan kalian tulis dulu. Nah, di sini yang Usnana garis bawahi adalah energi alternatif. Jadi energi alternatif itu silahkan kalian tulis dulu ya, baru jawaban kalian. Nah, energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak bumi atau yang dikenal BBM. Nah, di situ jadi inti pertanyaannya tadi kalian tulis dulu, baru kalian jawab pertanyaannya itu ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Mengapa perlu energi alternatif? Nah, ketika kalian mendapatkan pertanyaan seperti ini, ada kata mengapa, silakan kalian tulis dulu jawaban di awal itu adalah kata karena. Nah, inti pertanyaannya itu apa lagi ya? Nah, sama ya, energi alternatif. Kemudian kalian tulis dulu di situ. Ya, contoh nih, karena energi alternatif bisa menggantikan penggunaan bahan bakar minyak bumi yang selama ini terus digunakan. Ya. Nomor 3, ya. Apa sajakah yang termasuk sumber energi alternatif? Nah, yang menjadi inti pertanyaannya itu adalah yang termasuk sumber energi alternatif adalah energi gerak air, energi gerak angin, energi panas matahari, limbah kotoran hewan. Nah, seperti itu ya. Ketika kita belajar untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ada di cerita ya. Selanjutnya adalah nomor 4 ya. Berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Nah, lihat, Usnana beri garis bawah ya. Nah, kata yang Usnana beri garis bawah itu Usnana tulis kembali. Contoh penggunaan energi alternatif adalah energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya yang dikenal adalah PLTS. Oke, terakhir nomor 5. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Usnana garis bawah juga ya. Akibatnya, jika tidak ada energi alternatif, persediaan bahan bakar minyak bumi dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui lainnya akan menipis karena dipakai secara terus-menerus, bahkan bisa habis. Nah, itu beberapa contoh soal yang ada di halaman 104 sampai 105. Yuk, langsung kita coba. Silahkan kalian buka buku dinas halaman 144 dan 145. Silahkan kalian coba ya. Jika merasa kesulitan, silakan kalian hubungi ustazah kalian masing-masing ya. Jangan lupa, setelah dikerjakan, difoto, dan dikirim ke ustazah masing-masing juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.